Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam ruang editorial Kedaulatan Rakyat. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan membahas terkait pentingnya merawat gigi di masa pandemi COVID-19. Ternyata ada kiat-kiatnya ya untuk bisa merawat gigi dengan baik betul, Pak. di masa pandemi COVID-19. Nah, telah hadir ini orang yang kompeten terkait dengan perawatan gigi, yaitu Dokter Gigi Laila Dwi Anggraini. Beliau adalah dosen kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus dokter di PKU Muhammadiyah, gitu. Kita sapa dulu. RSGM UMY. Oh, RSGM UMY. Di RSGM UMY. Ya. Kita sapa dulu Dokter Gigi Laila Dwi Anggraini. Selamat sore, Bu Dokter. Bu Laila. Selamat sore. Biasanya saya panggil Bulia. Bulia. Namanya panjang, jadi agak susah nyebutnya Bulia, Bu Dokter Lia. Sore, saya mengganggu waktunya nih. Ingin tahu lebih jauh mengenai perawatan gigi di masa pandemi. Monggo Pak. Kiat-kiatnya seperti apa sih, Bu? Ada semacam kekhawatiran juga nih soal gigi ini, apalagi kalau dibawa ke dokter gigi nanti juga, wah ini gimana nih masa pandemi? Atau monggo Bu, mungkin ada yang bisa disampaikan, bermanfaat sekali bagi masyarakat gitu. Baik Pak John. Pak John ya. Jadi intinya kalau misalnya masih bisa diobati sendiri, diobati aja sendiri. Sakit ya pakai kalau nggak punya sakit mah ya pakai ponstan, diobati dulu sendiri. Terus kalau misalnya bengkak, kumur air garam hangat. Itu paling sederhana. Kan garam itu antiseptik toh itu. Nah, kemudian atau kalau di rumah ada daun sirih, entah sirih merah, entah sirih hijau sama aja, itu 2 lembar aja dikasih gelas, terus dikasih air panas, kemudian nanti setelah agak dingin untuk kumur-kumur bisa. Atau kalau 2 lembar terlalu pekat ya, saya kalau gitu ya. Kalau sempat direbus mungkin sekitar 5 lembar, kasih di panci kecil, direbus, itu malah bisa untuk berkali-kali kumur, itu juga bisa. Daun sirih itu untuk meredakan kesakitan, meredakan bengkak, itu yang cara paling sederhana Pak John selama masa ini. Oh ya. Nah, yang terus, daun sirih tadi ya, Bu ya. Nanti kalau itu yang paling sederhana. Nah, nanti kalau misalnya sudah memungkinkan, artinya kondisi fisik sudah agak baik, nah nanti ke rumah sakit, yang dipastikan di rumah sakitnya itu pakai APD, alat pelindung diri untuk dokternya. Jadi APD-nya itu kalau yang paling bagus tuh ya APD level 3, jadi pakai model hazmat itu. Hazmat itu ya. Itu kalau paling bagus itu dokternya pakai itu. Kalau misalnya ya paling tidak ada syarat-syarat minimal lah yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan yang untuk perawatan gigi, karena bagaimanapun kan gigi itu kan kemungkinan terpercik droplet saliva itu tinggi ya Pak John ya. Nah, supaya tidak berkontaminasi antara satu pasien dan lainnya, dipastikan setiap ganti pasien itu di rumah sakit atau di klinik itu ganti APD gitu. Nah, itu paling enggak APD-nya, jadi per pasien itu ada APD-nya sendiri. Itu sehingga kita yakin bahwa antar pasien itu bersih, kemudian antar pasien itu disemprot, detalcernya, ruangannya dibersihkan dulu. Jadi memang kalau untuk selama pandemi ini, beberapa rumah sakit, klinik maupun dokter praktek menerapkan sistem itu. Jadi antar pasien supaya tidak bertemu, jadi dijami. Satu pasien misalnya setengah sampai 1 jam, tergantung perawatannya ya. Kemudian nanti diatur, nanti biasanya diatur oleh
front office-nya. Nanti diatur ibu datang jam sekian gitu. Sehingga antar pasien tuh ya kalau bisa tidak ketemu gitu, intinya seperti itu. Ini ya, berarti diminimalisir ketemunya. Berarti kan kapasitas untuk menerima pasien gigi itu kan sebetulnya menjadi terbatas ya Bu. Dibatasi kan? Berarti kalau bisa semaksimal mungkin masyarakat itu bisa merawat gigi lebih baik lagi kan, berarti artinya jangan sampai sakit gigi, karena kalau sakit gigi memang jadi agak nambah risiko. Selain kalau perawatan gigi kurang, berarti kan selain berisiko pada giginya sendiri, akan kesulitan istilahnya untuk pemeriksaan juga agak tadi lama antriannya jadi panjang terbatas tadi ya. Iya. Saya batasi biasanya 3 jam gitu saya batasi sekitar 5 pasien gitu. Ya memang dibatasi membersihkan ruangan, membersihkan dental, kemudian diganti APD yang baru, gitu kan butuh waktu juga. Nah itu yang ya istilahnya ya kita nggak bisa terus mungkin seperti dulu ya, selesai ganti. Sekarang harus ada protokol yang harus dipenuhi yang jelas seperti itu Pak John. Jadi biayanya jadi tambah mahal Ibu berarti ya. Kosnya sebenarnya ya selisih ya. Kosnya ya. Selisih sih memang, tapi saya kira juga masih terjangkau insya Allah ya. Selisihnya nggak terlalu, maksudnya nggak terus beda banget jauh, enggak ya, selisih lah kira-kira. Masing-masing rumah sakit sama praktek kan bervariasi sih, tapi selisihnya antara 20.000 sampai 100.000 mungkin tergantung perawatannya. Memang ada selisih, saya kira masih terjangkau lah. Terus ini supaya perawatan baik di rumah itu mungkin faktor-faktor apa saja Bu yang bisa diperhatikan untuk anak-anak, usia remaja maupun dewasa? Pertumbuhannya kan beda-beda. Betul. Kan beda. Betul. Iya. Nah, kalau sebenarnya kunci di pemeliharaan gigi itu kuncinya itu sebenarnya di gosok gigi Pak John. Jadi kalau ya kita harus membiasakan sejak kecil itu gosok gigi minimal 3 kali kalau saya. Jadi pagi sore pas mandi sama mau tidur. Udah minimal itu aja. Kemudian yang kedua cara gosok giginya. Nah kadang orang tuh atau kosok resik gitu ya. Nah itu ada caranya Pak. Jadi caranya itu gosok gigi gerakan atas bawah atau vertikal, kanan kiri atau horizontal, dan gerakan rolling, muter. Jadi 3 gerakan itu. Vertikal, horizontal, rolling. Nah, kombinasi itu. Vertikal itu atas bawah, horizontal tuh kanan kiri. Kalau kan masyarakat sok-sok taunya kosok-kosok kanan kiri selesai gitu kan. Nah, padahal gerakannya paling nggak ada 3 itu minimal, itu ada 3 itu. Nah, terus selain itu pemilihan sikat gigi itu juga beda-beda untuk anak, untuk dewasa, untuk anak 0 sampai 2 tahun, untuk 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 7 itu beda-beda jenisnya. Nah, itu juga harus diperhatikan sikat giginya. Kemudian yang terakhir pemilihan pasta. Jadi pasta itu kan kadang ini yang mumplok banyak sabunnya, waduh. Nah, tidak harus mumplok, yang penting itu pastanya bersih untuk membersihkan. Itu yang perlu diperhatikan. Itu jadi kameranya bisa gosok. Jadi cara gosok giginya. Cara gosok giginya, kemudian pertama, kemudian yang kedua waktu gosok giginya, kemudian pemilihan sikat gigi, pemilihan pasta. Jadi kuncinya di situ saja. Nah, terus kalau yang kan ada orang-orang yang giginya itu agak penuh gitu ya, crowded atau mungkin berjejal. Nah, itu berarti dia tambah kalau malam kasih obat kumur sebelum tidur. Setelah gosok gigi terakhir, sebelum tidur itu pakai obat kumur. Nah, itu bisa itu untuk membantu
tersisa makanan yang apa ya, yang terselip di antara gigi-gigi yang susah dibersihkan. Nah itu. Nah terus pemakaian obat kumur itu juga kalau anak-anak jangan yang terlalu pedas, mungkin ditambah air sedikit lah gitu, sehingga agak ringan gitu. Kan ada yang pedas sekali ya, itu kasihan ya mulutnya sampai hampir kayak terbakar gitu ya. Jadi ini aja, senyaman aja kalau misalnya, wah ini terlalu pedas, tambah air sedikit lah, biar nggak terlalu pedas gitu. Prinsipnya obat kumur itu membantu membersihkan terakhir. Cuma kemarin ada pasien yang nanya, dok kalau nggak usah sikat gigi malam pakai obat kumur aja gimana? Oh nggak bisa. Obat kumur kan hanya kayak pembilasan terakhir gitu ya. Nggak bisa. Jadi tetap harus sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu, bersih, pakai air biasa dulu, terakhir baru di istilahnya polishingnya, penyelesaiannya dengan obat kumur itu gitu. Nah insya Allah kalau dengan maintenance kayak gitu bisa kok Pak, bisa kok insya Allah terjaga betul kok itu. Jadi intinya itu kuncinya cuma di pembersihan itu kok Pak John. Oh ya, perawatan gigi jadi penting ya Bu untuk semasa pandemi kayak gini. Ya maintenance-nya. Ya soalnya kan mau kemana-mana susah ini ya. Yang penting maintenance kita sehari-hari aja. Itu aja. Terus ini itu Bu, yang perlu didisiplinkan. Disiplinkan. Ini kan kadang-kadang kan nggak yang gini, kita dihindari kalau kita sedang kena flu. Flu itu kan macam-macam Bu. Mudah-mudahan misalnya flu kan bisa orang khawatir kalau wah ini jangan-jangan COVID ya. Nah itu bagaimana kalau dia merawat diri di rumah sementara sudah parah gitu, apakah langkah yang diambil tetap ke dokter gigi atau gimana? Menyelesaikan flu-nya dulu atau menyembuhkan? Nah, kalau saran kami sebaiknya flu-nya diobatin dulu lah gitu ya. Diobatin dulu, kondisinya bagus baru ke rumah sakit. Karena terus terang di rumah sakit nanti ada screening. Jadi kalau memang dia kondisinya nggak fit, ya biasanya dipulangkan sebelum ketemu dokternya dipulangkan. Karena disuruh merawat diri dulu Dan seperti itu pasien juga tidak boleh marah karena ya kan berisiko kan dia, berisiko nulari pasien lain, berisiko nulari dokternya. Sehingga di rumah sakit itu biasanya ataupun di klinik biasanya ada screening. Screening itu pemeriksaan awal sebelum masuk ke ruang praktek. Biasanya kalau yang sakit-sakitnya ya istilahnya ada demam, kemudian ada ada pilek, batuk, itu biasanya ditunda. Sebenarnya bukan istilah dipulangkan ya, ditunda perawatannya, disuruh nunda, dia memperbaiki kondisi umumnya dulu. Biasanya disarankan seperti itu, kecuali yang kesakitan dan harus pertolongan darurat. Nah itu biasanya paling dibantu pertolongan darurat terus disuruh pulang gitu. Karena itu ya kalau pemeriksaan gigi ini termasuk berisiko ya mungkin kan karena harus ada kontak gitu ya Bu ya, kontak. Boleh nggak apa-apa. Gimana Pak? Maaf Pak. Karena mungkin karena pemeriksaan gigi ini termasuk berisiko ya kalau kan karena kontak udara juga kan kalau di gigi perawatan di rumah sakit. Betul. Nah kalau di rumah sakit biasanya ada alat Pak untuk nyedot aerosolnya itu ada alat khususnya. Di klinik-klinik pun juga biasanya dokter praktek pribadi juga ada aerosolnya ya. Jadinya saya kira Pak pasien juga atau mungkin masyarakat juga harus pintar memilih lah gitu. Jadi cari klinik yang ada penyedot aerosolnya, kemudian dokternya memakai APD lengkap. Nah, seperti itu, Pak. Sebaiknya seperti itu. Ya. Jadi aman untuk dia. Kalau ini, Bu, kalau begitu yang sakit gigi juga punya risiko. Risiko itu kan misalnya komorbid, kemudian orang hamil, itu gimana, Bu? Iya, betul. Kondisi COVID kayak gini, dalam pandemi COVID. Nah, nggak apa-apa, Pak. Ya. Jadi yang orang hamil pun memungkinkan sebenarnya periksa. Tapi kalau saran saya dipastikan rumah sakitnya itu mempunyai alat yang lengkap ataupun kliniknya itu ada alat penyedot itu aerosolnya. Kemudian juga
dokternya memakai APD yang tiap pasien sebaiknya ganti gitu ya. Itu biasanya yang diganti bukan hazmatnya, hazmat sih satu tapi namanya gown. Jadi setelah hazmat tuh dokternya pakai gaun itu ya kayak pelapis gitu, per pasien biasanya ganti. Itu sebaiknya itu. Kemudian kalau yang komorbid, asal kondisi komorbidnya terpantau aja nggak apa-apa Pak. Misalnya hipertensi ya, dia berobat rutin ataupun jantung berobat rutin, saya kira nggak masalah. Nggak masalah ya Bu ya. Pak. Jadi asal kondisinya terpantau dokter umumnya, dia periksa gigi di klinik atau rumah sakit prakteknya sesuai dengan standar COVID-nya itu. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Terakhir mungkin apa istilahnya nih penutup Bu. Pesan penutup untuk ini sebelum kita akhiri apa Bu? Untuk para pemirsa ini. Halo. Iya, untuk masyarakat semakin disiplin ya pandemi ini, kita harus benar-benar mandiri, tahan hidup gitu ya. Jadi untuk supaya tidak terserang sakit gigi, mohon lebih disiplin, gosok gigi pagi sore pas mandi, sama satu lagi mau tidur. Nah itu supaya gosok giginya itu. Kemudian kalau bisa sebelum tidur malam, setelah gosok gigi malam itu memakai obat kumur. Nah itu bagus itu. Ya. Jadi untuk maintenance itu aja. Ya, jadi perkuat maintenance-nya ya. Disiplin dengan hal semuanya dalam maintenance-nya diperkuat ya. Maintenance-nya diperkuat, kedisiplinan kesehatan mandirinya diperkuat. Gitu, Pak. Ya. Matur nuwun Bu Dr. Gigi Lia, nih waktunya deh. Saya ibaratnya nyuri waktunya. Iya, sama-sama Pak John. Ya. Matur nuwun, pamit dulu Pak. Wah, saya senang bisa bantu, bisa berinteraksi. Terima kasih Pak. Bu Dokter. Selamat sore. Matur nuwun. Bincang-bincang kita dengan Dokter Gigi Lia. Banyak sekali informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa edisi editorial KL berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.